Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Nurul Anissa dengan NIM 64230477. Pada video ini, saya akan melakukan tutorial pengolahan data riset pasar untuk produk Jelly Milk Tea sebagai pemenuhan tugas akhir mata kuliah studi kelayakan bisnis. Data penelitian ini diperoleh melalui kuesioner yang telah disebarkan kepada calon konsumen dan mendapatkan 11 responden. Selanjutnya, saya akan menunjukkan hasil pengolahan data dari masing-masing pertanyaan pada kuesioner. Pertama, saya masuk ke Google Form yang digunakan untuk mengumpulkan data responden. Kemudian, saya masuk ke bagian respons untuk melihat hasil jawaban dari kuesioner. Pada bagian ini dapat dilihat bahwa kuesioner telah mendapatkan sebanyak 11 respons. Selanjutnya, saya akan melihat hasil dari masing-masing pertanyaan. Sekarang saya masuk ke hasil pertanyaan pertama, yaitu rasa apa yang paling Anda sukai? Berdasarkan diagram hasil kuesioner, terdapat 3 pilihan rasa. Rasa original dipilih oleh 6 responden atau sebesar 54,5%. Rasa coklat dipilih oleh 4 responden atau sebesar 36,4%. Sedangkan rasa matcha dipilih oleh 1 orang responden atau sebesar 9,1%. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa rasa original merupakan rasa yang paling banyak diminati oleh responden. Selanjutnya saya masuk ke hasil pertanyaan kedua, yaitu berapa harga yang menurut Anda sesuai untuk 1 cup Jelly Milk Tea? Berdasarkan hasil diagram, sebanyak 4 responden atau 36,4% memilih harga 9.000 sampai 12.000. Kemudian sebanyak 6 responden atau 54,5% memilih harga 13.000 sampai 15.000 rupiah. Sedangkan 1 responden atau 9,1% memilih harga 15.000 rupiah. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa harga yang paling banyak dipilih responden adalah 13.000 sampai 15.000 per cup. Selanjutnya, saya masuk ke hasil pertanyaan ketiga, yaitu apakah Anda bersedia membeli Jelly Milk Tea jika dijual dengan harga yang sesuai? Berdasarkan hasil kuesioner, sebanyak 4 responden atau 36,4% menyatakan bersedia. Sedangkan sebanyak 7 responden atau 63,6% menyatakan sangat bersedia. Jadi, seluruh responden menunjukkan kesediaan untuk membeli Jelly Milk Tea apabila harga yang ditawarkan sesuai. Selanjutnya, saya masuk ke hasil pertanyaan keempat, yaitu apakah Anda menyukai minuman milk tea? Hasil kuesioner menunjukkan bahwa sebanyak 11 responden atau 100% menjawab iya. Jadi, seluruh responden menyukai minuman milk tea. Hasil ini menunjukkan bahwa produk Jelly Milk Tea memiliki kesesuaian dengan minat responden. Selanjutnya, saya masuk ke hasil pertanyaan kelima, yaitu seberapa sering Anda membeli minuman kekinian? Sebanyak 1 responden atau 9,1% membeli minuman kekinian sebanyak 1-2 kali dalam sebulan. Kemudian, sebanyak 7 responden atau 63,6% membeli sebanyak 3-5 kali dalam sebulan. Sedangkan sebanyak 3 responden atau 27,3% membeli lebih dari 5 kali dalam sebulan. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa sebagai besar responden membeli minuman kekinian sebanyak 3-5 kali dalam sebulan. Selanjutnya, saya masuk ke hasil pertanyaan ke-6, yaitu apakah Anda tertarik mencoba Jelly Milk Tea? Berdasarkan hasil kuesioner, sebanyak 2 responden atau 18,2% menyatakan tertarik, sedangkan sebanyak 9 responden atau 81,8% menyatakan sangat tertarik. Dengan demikian, seluruh responden menunjukkan ketertarikan untuk mencoba produk Jelly Milk Tea. Selanjutnya, saya masuk ke hasil pertanyaan ke-7, yaitu apa saran atau masukan Anda untuk produk Jelly Milk Tea agar lebih menarik dan sesuai dengan keinginan pelanggan. Pada pertanyaan ini, terdapat 8 responden yang memberikan saran. Beberapa saran yang diberikan yaitu menambahkan rasa stroberi, memperbanyak cabang, menambahkan nama pemilik pada logo, menyediakan pilihan rendah gula, membuka cabang di Jakarta Timur, dan menyediakan kemasan berukuran 1 liter. Saran-saran tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam mengembangkan produk Jelly Milk Tea. Setelah melihat hasil pengolahan data dari kuesioner, selanjutnya saya melakukan analisis terhadap hasil tersebut dan memasukkannya ke dalam laporan riset pasar studi kelayakan bisnis.
Pada bagian analisis, kebutuhan pelanggan hasil kuesioner menunjukkan bahwa konsumen membutuhkan produk dengan rasa yang sesuai, harga yang terjangkau, variasi rasa, pilihan kadar gula, dan pilihan ukuran kemasan. Selanjutnya, dilakukan analisis lingkungan eksternal yang meliputi analisis pasar, pesaing, lingkungan sosial, dan lingkungan ekonomi. Kemudian dilakukan identifikasi kebutuhan pelanggan untuk menentukan pembeli potensial, kebutuhan konsumen, strategi mendapatkan pelanggan baru, serta spesifikasi produk berdasarkan hasil riset. Selanjutnya, dilakukan penentuan target penjualan menggunakan metode SMART. Spesifik target konsumen jelly milk tea adalah pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum yang menyukai minuman milk tea dan minuman kekinian. Measurable atau terukur, target penjualan ditetapkan sebanyak 300 cup per bulan atau rata-rata 10 cup per hari. Achievable atau dapat dicapai. Target tersebut dinilai dapat dicapai berdasarkan hasil kuesioner yang menunjukkan tingginya minat responden terhadap jelly milk tea. Relevan atau relevan, target tersebut sesuai dengan kondisi pasar dan kebiasaan responden dalam membeli minuman kekinian. Time bound atau batas waktu, target 300 cup ditetapkan untuk dicapai dalam waktu 1 bulan dan akan dilakukan evaluasi pada akhir periode. Berdasarkan hasil riset pasar terhadap 11 responden, dapat disimpulkan bahwa jelly milk tea memiliki peluang yang cukup baik untuk dikembangkan. Seluruh responden menyukai minuman milk tea dan seluruh responden menunjukkan ketertarikan untuk mencoba jelly milk tea. Rasa original menjadi rasa yang paling banyak diminati, sedangkan kisaran harga 13.000 sampai 15.000 menjadi harga yang paling banyak dipilih. Berdasarkan hasil riset dan analisis yang telah dilakukan, jelly milk tea dapat dikembangkan dengan memperhatikan kebutuhan dan keinginan konsumen. Demikian tutorial pengolahan data dan presentasi riset pasar studi kasus kelayakan bisnis yang sudah saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.